Shalom Bapak Ibu. Jadi saya berterima kasih karena Tuhan memberikan saya kesempatan untuk bisa berdiri sekalipun ini gugup sekali. Ini gugup kelas berat sekarang ini, kelas berat betul. Jadi supaya saudara tidak bertanya-tanya, mengapa tiba-tiba anak ini jadi kurus kayak begini? Apakah memang yang disebut rasul itu harus kurus? Tapi nanti saya akan cerita di belakang, setelah di akhir khotbah ini. Tetapi singkatnya saya divonis gagal ginjal stadium 5. Saya apa-apa, tidak usah saudara penasaran dengan itu, nanti saya terlalu pusing ini sakit penyakit, nanti di belakang saya cerita. Tapi supaya Bapak Ibu saya bingung kenapa dia pun dalam muka begini, karena memang posisinya itu seperti itu. Nah, dan saya datang ke gereja bercerita dengan Pak Gembala, dengan semua Bapak Ibu yang lain termasuk Ibu. Saya cerita apa yang terjadi dan apa yang Tuhan bicara. Dan hari ini saya akan berusaha berbagi. Tapi sebelumnya saya mau bilang terima kasih untuk berapa dari Bapak Ibu yang mendoakan saya. Beta mau bilang terima kasih. Ada yang bawa beta nanas, ada yang bawa beta ayam kampung. Padahal dari kampung ini masih makan ayam kampung lagi. Tapi itu luar biasa, itu menolong sekali. Bapak Gembala, semua bapak-bapak pendeta di gereja juga berdoa. Ada sahabat-sahabat pendeta juga tahu lalu berdoa. Jemaat juga ada yang datang berdoa. Dan apa yang saya bagikan hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu saya belajar, tetapi semua yang saya bagikan ini bagian dari apa yang saya temukan, saya dapat waktu proses di mana saya dalam ketegangan. Ini ancamannya nyawa. Ini bukan ancaman seng naik kelas atau seng lulus ujian. Ini ancaman mati dan hidup. Dan saya sangat setuju bahwa ini bukan kita lagi hibur hati ya. Kalau dibilang kita hidup karena firman, kita itu bukan sedang menghibur diri, bukan. Memang kenyataannya begitu. Jadi kalau orang Kristen masih bingung apakah kita hidup hanya dengan firman, itu saya tidak tahu saudara puluhan tahun di gereja saudara itu renungkan apa. Tapi jelas dalam proses divonis cuci darah, itu divonis. Tapi disitulah saya dan istri diskusi. Kita mau dikendalikan oleh rasa panik atau dikendalikan oleh firman. Dan hari ini saya memilih untuk sharing. Judulnya adalah hidup yang digerakkan oleh firman dan roh. Hidup yang digerakkan oleh firman dan roh, suara judul. Digerakkan itu artinya dibuat bergerak atau didorong oleh sesuatu. Saya ulang lagi. Digerakkan artinya didorong atau dibuat bergerak oleh sesuatu. Jadi waktu saya menghadapi vonis, tinggal tunggu saja apa yang menggerakkan keputusan saya. Apakah panik? Kalau panik selesai sudah tuh. Iblis menari-nari sudah tuh. Tapi mengapa saya kasih judul dikendalikan firman dan roh? Karena keduanya tidak bisa dipisahkan. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Saya mulai dengan dua pertanyaan penting. Dua pertanyaan, tolong dimunculkan pertanyaannya. Yang pertama, jika firman sudah ada, mengapa Roh Kudus masih diperlukan? Jika Roh Kudus sudah ada dalam kita, mengapa firman harus menjadi keharusan? Kan itu pertanyaan yang perlu kita, itu sederhana sekali. Tapi
Pertanyaannya kenapa dua-duanya harus ada? Roh Kudus kerja kapan? Firman kerja kapan? Kalau kita bicara di pegawai negeri, tupoksinya apa? Sebenarnya saya ada punya jam kerja, dua-duanya sama, bekerja di waktu bersamaan. Tapi Bapak Ibu mesti tahu bahwa mengapa harus ada itu? Ada banyak orang sekarang, tidak banyak, tapi 1-2 orang. Pokoknya suara Roh Kudus jadi. Beta saya perlu baca apa-apa lagi. Pokoknya tunggu saya nanti suara dari langit. Ya itu terserah saudara. Kalau memang saudara punya indera ke-8 ya atur saja. Tapi saudara mesti tahu prinsipnya bahwa firman tidak bisa dipisahkan dari roh. Sekarang saya jawab pertanyaan tadi. Mengapa firman dan roh? Kalau sudah ada Roh Kudus, mengapa ada firman? Kalau sudah ada firman, mengapa ada Roh Kudus? Yang pertama, karena firman Tuhan memberikan apa yang harus kita ketahui, tetapi Roh Kudus menolong kita mengerti dan kita menghidupi. Jadi jangan coba-coba baca firman, makanya begini. Ini bukan hanya di sini, Pak. Ini bukan hanya karena saudara itu dokter lalu bikin diri tahu-tahu. Orang di kampung juga sama. Sama manusia itu otaknya sama. Mau dia miskin dia kaya otaknya sama. Sok tahu. Saya nggak ada yang beda itu. Jangan bilang kata orang miskin itu rendah hati. Beta dari 12 tahun. Beta juga miskin dari dulu. Saya nggak ada orang yang lahir langsung rendah hati. Saya nggak ada cerita itu. Nah jadi Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu masih tanya, Pak, mengapa beta baca firman? Beta sudah dengarkan di Kingdom Life. Saya juga dengar di KC. Saya sudah dengar setiap hari Minggu. Tidak paham, Pak. Tahu jawabannya toh? Bapak Ibu tidak begitu serius melibatkan Roh Kudus di situ. Bolehkah saya beta bilang begini? Kalau dosen teologi sih jangan tersinggung ya. Dosen terbaik yang saya tahu sepanjang beta jadi cleaning service sampai hari ini itu Roh Kudus namanya. 1 Yohanes 2:27 bilang apa? Pengajarannya sempurna dan tidak pernah salah. Mengapa sudah dengar ahli ini bicara ini beda, besok bicara beda? Karena memang pengajaran manusia tidak pernah sempurna. Sudah tahu tidak sempurna mau bergantung terus di manusia. Bapak Ibu kalau mengerti ini rahasia, beta yakin Casey itu dia tidak bergairah cuma gara-gara ada roti yang keluar dari kamar. Dia bergairah mulai dari Shalom masuk pintu sampai pulang, itu serius. Ini yang bakar saudara ini. Saya selalu di kampung saya bilang, ada 2 sumber yang tidak mungkin bikin kita bodoh. Yang pertama, Alkitab di tangan saudara dan Roh Kudus dalam hati saudara. Jadi jangan bilang, Pak, kata di kampung jadi begini saja. Kamu menghina Tuhan. Saya nggak ada. Siapa Pak beta jalan bola balik sama mata jangan takut, beta aman. Jangan pikir tiba-tiba rubuh, saya beta aman. Pengetahuan bisa diperoleh melalui belajar. Tetapi pengertian itu diberikan oleh Tuhan. Dengar baik-baik. Pengertian tidak bisa dipelajari. Pengertian itu anugerah. Tapi pengetahuan harus dipelajari. Orang yang tidak pernah belajar, tidak pernah punya pengertian. Makanya baca firman itu penting dan harus. Harus karena apa? Itu bukan agamawi. Kalau rusa merindukan sungai yang berair, lalu saudara wawancara rusa. Om rusa, kenapa kalau Ali lihat air, saya kayak apa itu? Orang Ambon bilang apa? Kamu kayak dikejar musuh, kamu lari begitu cepat. Tahu rusa jawab apa? Sebab kalau beta sering minum air itu beta mati, Pak. Dia tidak mungkin jawab karena air itu selera saya, bukan. Kalau saya tidak minum airnya saya bakal mati.
Prinsip yang sama harus kepada firman Tuhan. Bukan, sekarang pertanyaan saya, bagaimana caranya membangkitkan rasa haus dan lapar akan firman? Agak sulit membayangkan mau haus itu bagaimana. Tapi sadar kaseng, kalau kita itu perlu firman. Bahwa kalau tanpa firman kita akan mati. Itu baru dia munculkan rasa haus. Sekarang paradigma minum air sudah tidak sama dengan dulu. Dulu haus baru minum. Sekarang Anda berat badanmu berapa? Tinggi badan kamu berapa? Umur berapa? Kamu harus minum sekian liter. Mau haus atau tidak mau haus, penuhi kebutuhan kamu. Beta mau bilang, minta maaf. Kalau saya emosional itu bukan karena saya menggurui, sayang. Beta lagi semangat. Bahwa menjadi Kristen anjing air itu tidak bagus. Itu paling tidak bagus. Saudara tidak malu hati gedung ini? Ini ratusan miliar loh. Dia tidak pantas diisi oleh orang yang malas merenungkan firman. Oh ini itu serius. Saudara, saya bagaimanapun saya tahu proses awal, saya gampang. Berdarah-darah sampai hari juga masih ada darah-darah sedikit. Mengapa saya katakan bahwa pengertian itu dianugerahkan? 18 menit lagi. Pengertian itu Bapak Ibu tahu Lukas 24? Dua orang yang ke Emmaus. Setelah dua orang ke Emmaus ada murid-murid yang ketemu Yesus. Alkitab bilang Yesus datang ke mereka. Yesus mengulang apa yang Yesus bicarakan, yang pernah Yesus bilang di waktu Yesus belum disalibkan. Dan murid-murid tidak paham, tidak mengerti. Padahal itu sudah diulang dari awal. Lalu Bapak Ibu tahu ayat yang keberapa tuh? 49. Di Lukas 24 ayat 45. Dikatakan apa? Lalu Tuhan membuka pikiran mereka. Lalu mereka mengerti kitab suci. Makanya saya bilang, pengetahuan kita pelajari, tetapi pengertian itu anugerah. Kalau Pak Gembala biasa bilang begini, jangan pikir saudara sekolah lalu memang jelas. Itu bukan soal mengkhianati atau menghina orang yang punya pendidikan tinggi. Sayang, memang barang ini tidak bisa. Tidak bisa, dipaksa juga tidak bisa. Bapak Ibu yang suka konseling orang-orang kadang-kadang Mama Ata itu pernah konseling orang. Salah satu ahli lah. Itu psikolog ya? Apa tuh? Apa? Iya, dokter spesialis. Jadi Mama Ata itu merasa bahwa Roh Kudus ngomong ini ke ibu ini. Begitu Mama Ata ngomong, dia langsung bilang gini, saya spesialis, tapi Anda ini super spesialis. Ini bukan karena beta pun istri lah, beta angka-angka seng. Maksud beta memang itu kenyataannya begitu. Kehidupan baru dimulai ketika Roh Kudus masuk dalam diri kita. Kalau saya bilang kehidupan itu bukan berarti kehidupan di nafas, bukan. Kehidupan iman kita, kehidupan penyembahan kita, kehidupan pengenalan kita akan Tuhan baru dimulai kalau Roh Kudus masuk dalam kita.
Yehezkel 36 misalnya, Bapak Ibu nanti baca di rumah. Tapi boleh ditunjukkan ayatnya Yehezkel 36 biar dengan cepat. Ayat ini mengisahkan Israel masih di Babel kan Bapak Ibu. Lalu Tuhan janji, saya akan pulihkan kalian. Kalian akan kembali ke tanah kalian, kalian akan mengelola tanah kalian. Itu janji Tuhan. Tapi Tuhan lagi mau bilang begini, sebelum kamu kembali, yang beta mau kasih pertama ini sebelum balik, aku berikan kamu hati yang baru dan roh yang baru. Kalau di ayat sebelumnya, kalau ayat ini kan dibilang, rohku akan kuberikan di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Jadi kata pertama di dalam Alkitab itu bukan bertobat namanya. Kata pertama adalah terima Roh Kudus. Dong kalau terima itu, kata bertobat itu gampang dihidupi. Kalau ini yang bekerja bagaimana? Makanya Tuhan tahu. Hidup mesti dimulai dari situ Bapak Ibu. Saya masuk lagi satu ayat lagi. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kenapa di sini iman, firman, Roh Kudus dan kerajaan dibahas secara bergantian? Kita semua pengkhotbah kan, kita semua pengkhotbah. Saya gembala 12 tahun. Apakah Bapak Ibu dan saya bisa jelaskan seluruh kebenaran? Tidak ada satu pengajar yang bisa menjelaskan seluruh kebenaran kecuali Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu mesti andalkan Roh Kudus. Cara mengandalkannya gimana? Waktu Bapak Ibu baca firman Tuhan, mesti membiarkan Roh Kudus menjelaskan sesuatu. Berdiskusi karena Roh Kudus itu pribadi. Saya tidak punya banyak waktu untuk menceritakan banyak hal tentang hal ini. Tapi kalau Pak Gembala tadi bilang, ini aneh, ini dia cleaning service nih. Sekarang gembala 12 tahun, saya mau tanya saudara, saya punya ilham dari mana, pengetahuan dari mana, hikmat dari mana, kekuatan dari mana, keberanian dari mana, untuk pimpin dua gereja yang berbeda di pulau yang berbeda, dan yang saya pimpin itu orang birokrasi. Menurut saya dapat dari mana semua itu? Satu kali ada jemaat, ada pengerja tanya, Pak, kok Pak berani ya pimpin gereja dua? Oh beta berani juga karena satu alasan. Karena Roh Kudus, kalau sengaja itu beta saya akan. Ketemu bodoh-bodoh, tapi kalau kesempatan kita berdiri, ada saja yang Tuhan kasih. Kita belajar, bukan berarti tidak belajar. Sampai sekarang beta masih kuliah. Ya mungkin tahun depan wisuda. Beta sudah bilang kalau wisuda sewa trek. Beta saya mau naik otot tutup, tak buka. Keliling Ambon, biar don tahu beta sarjana. Sulama katon jadi orang bodoh, coba jadi sarjana. Cuma sekalipun katon selama ini jadi bodoh, orang bodoh. Tapi saudara tahu kalau saya duduk dengan pejabat daerah, hampir kalau dari 20 yang beta duduk, pasti 15 bilang begini, mengapa kamu tidak jadi bupati? Kamu tuh otaknya brilian. Loh serius. Oke, yang mau ingin jadi wali kota, bupati, gubernur, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Waktu Salomo diangkat jadi raja, dia yang minta Mercedes, dia yang minta kursi yang empuk, dia yang minta rumah dinas yang bagus. Dia bilang berikan aku hikmat, dan Salomo kasih tahu alasannya. Karena Israel adalah bangsa yang besar. Ini betele pejabat-pejabat berjalan sudah dengan baju bagus, baju sampai jutaan rupiah, otak kayak dia orang antar sekolah. Lo aleno mau tersinggung terserah saudara, tapi dengar baik-baik itu beta bilang Tuhan. Sampai kadang-kadang saya bilang, karena memang kalau cuma andalkan pangkat dan pengetahuan, kita jadi bulan-bulanan. Salomo tahu bahwa hikmat itu datang dari Tuhan. Dan pimpin bangsa kepala batu kayak Israel ini harus perlu hikmat. Sem bisa cuma pintar.
Jadi mau jenius, mau jadi orang yang punya ide birokrasi yang brilian, bukan sekadar tahu ini dan itu, bukan. Bagaimana saudara tahu kan, ada hikmat, ada pengetahuan. Hikmat itu jembatan. Kalau jembatan saya nggak ada, saya bisa menyeberang. Teori itu bagus nih, tapi saya nggak ada Roh Kudus yang bisa menuntun. Bapak Ibu pasti PNS nih alami, atau orang perusahaan alami. Ada waktu di mana Bapak Ibu mengalami kesulitan, tiba-tiba ada saja hikmat yang muncul dari dalam. Ada saja solusi yang muncul dari dalam. Itu siapa coba? Kalau saudara sungguh-sungguh anak Tuhan, ya itu kira-kira siapa yang bikin? Yang bikin Bapak Ibu bertahan menyembah Tuhan sampai bisa naik jauh-jauh ini, siapa yang bawa? Karena ada multimedia bilang, ayo hadirilah. Beta yakin seng. Ada sesuatu di dalam Bapak Ibu yang, makanya kalau orang tidak bergairah dalam ibadah dan komsel atau OKC, memang cara pompanya susah. Mau pompa dia kayak apa, bola pingpong juga, bola voli bisa. Harus kasih tahu dia, kamu perlu Roh Kudus itu. Kamu perlu dituntun. Kamu perlu diajar. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tapi jangan begini lalu pulang jadi peramal sabarang ya. Bilang kata 2000 berapa tuh Tuhan mau datang, jangan. Tuhan akan kasih tahu hal yang luar biasa. Nah, selama manusia hidup dalam daging, arah keinginan selalu menuju kematian, itu sudah jelas itu. Tetapi saat Roh Kudus berdiam dalam kita, ia menanamkan keinginan yang baru, yaitu keinginan yang membawa kepada kehidupan. Roma 8 ayat 10. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi roh manusia itu adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Bapak Gembala selalu bilang, kalau begitu kita bertobat, roh kita itu jadi baru, roh manusia kita disempurnakan jadi baru. Di ayat berikutnya ayat 11, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati berdiam dalam kamu, maka ia akan telah maka ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan tubuhmu yang fana. Tubuh yang fana itu artinya apa Bapak Ibu? Simpelnya gini, tubuh yang fana itu maksudnya tubuh yang tidak pernah menginginkan kehidupan kekal. Mana ada tubuh yang bisa ingin, ayo cepat mau masuk surga, cepat mau menyembah Tuhan. Saya nggak ada tubuh, biar saudara rawat dia pakai minyak dari zaitun dari Israel, sama saja. Saya nggak ada itu, saya nggak ada. Sampai Roh Kudus mengendalikannya, baru dia bisa bergerak pada tujuan yang benar. Oke, baik Bapak Ibu. Saya tidak akan lama-lama di situ karena menurut saya prinsip ini Bapak Ibu sudah sangat tahu. Saya cuma ingin mempertebal, menegaskan saja bahwa jangan takut anak-anak muda. Andalkan ini. Biarkan Roh Kudus kendalikan seluruh kehidupan saudara. Nah sekarang beta mau 6 menit terakhir beta mau pakai untuk bersaksi. Jadi waktu dokter itu bilang, dokter ahli dalam bilang, ginjal Anda ini fungsinya tinggal 5%. Sengaja, aduh itu antara dua hal. Takut mati, rasa bersalah. Itu pasti beta pun istri dalam hati. Saya bikin anak ampa, bangun jemaat, 2, makan sabarang, lalu mati tempo, lalu siapa yang urus. Itu benar-benar itu menyerang. Maksud bukan istri saya serang saya, perasaan sendiri. Karena sudah dalam hati model begini, saya diserang juga bisa mati sendiri. Jadi itu panik Bapak Ibu. Oke, kamu harus ke dokter ginjal.
Saya ke dokter ginjal, kreatin kamu ini sudah 6,30, 50. Kamu siap cuci darah. Loh, bagi saya mau cuci darah, saya cuci darah, saya nggak apa-apa. Karena sebelum datang ke dokter ginjal pun saya sudah baca semuanya. Bahwa cuci darah pun tidak punya jaminan kekal dalam surga. Pokoknya intinya begitu. Jadi waktu dokter minta pasang akses, saya dan istri bilang, "Dok, boleh nggak kami pulang untuk mempertimbangkan dulu?" Karena ada dua hal yang membuat saya menundanya. Yang pertama, bahasa dokter, obat tidak bisa sembuhin kamu. Karena itu kenyataannya begitu kan, maksudnya bahwa memang obat apapun memang bisa. Yang kedua, cuci darah pun, sekalipun saya sudah baca, dokter mempertegas lagi, tidak menjamin bahwa ginjalmu dipulihkan seutuhnya. Itu hari Senin ya Mama, hari Jumat, Mama atau ya hari Jumat. Kita pulang. Tapi pertimbangan yang paling kuat adalah ini. Kalau cuci darah maka liti muas selamat tinggal. Itu jelas itu. Sudah mau pulang pergi cuci darah langsung pulang liti itu bagaimana ceritanya? Balik belum sampai di liti lagi darah sudah habis tengah jalan balik lagi. Itu saya bisa. Akhirnya memang kita mesti dikendalikan oleh sesuatu yang berbeda. Dan dikendalikan firman itu saudara mesti sengaja dan membiarkan itu terjadi. Memang karena apa? Ini sembisa, ini mati nih Pak. Apakah benar dengan bersabar menunggu firman itu? Ginjal Pak, ini ginjal. Tiba-tiba beliau ini pokoknya ada satu tempat lah. Ketemu orang. Bersaksilah salah satu jemaat kita di sini punya pengalaman gagal ginjal dan anaknya pergi salah satu rumah sakit di Jakarta dan divonis cuci darah. Tapi anaknya yang dokter di Amerika mengatakan, "Ma, jangan cuci darah. Sebaiknya mama pulang dan kita ambil keputusan ekstrim." Keputusan ekstrimnya apa? Puasa 3 hari, 3 malam, tidak makan, hanya minum air. Oke, singkat cerita dong sembuh, jadi dong cerita bahagia dan semangat. Sekarang orang mau doktrin beta untuk sama dan dong. Mama Ata datang. Sayang, ada jemaat, ada anak, ada istri. Langsung beta bilang, kalau jemaat itu beta mati juga ada 25 orang antri mau jadi gembala. Tapi anak-anakmu bagaimana? Nah itu dia, waktu dia bilang anak beta mulai berpikir. Ya kalau Ale masih cantik kawin lagi tapi orang bisa kelerenkan beta pu anaknya. Saya pertimbangkan terus saya tanya, Ibu Ata, kalau saya mati karena ginjal ini, saya apa-apa lah, ini memang mungkin waktu Tuhan ya. Tapi misalnya kalau saya mati karena tidak makan 3 malam 3 hari, yang tanggung jawab siapa? Masa Ale mati lapar tiba-tiba ibadah pemakaman begini Pak Gembala bilang oke, memang Anies dipanggil dalam waktu Tuhan. Itu bukan waktu Tuhan, tahan lapar itu Pak. Akhirnya saya harus memutuskan berpuasa. Mau dan tidak mau karena dokternya bilang, sampai dokter menegaskan begini. Tidak ada pilihan lain kalau Bapak Anies mau hidup. Karena obat pun tidak bisa, cuci darah tidak jamin, satu-satunya cara adalah ambil puasa ekstrim. Karena masalahmu ekstrim, tindakan kita mesti ekstrim. Singkat cerita ya, pendeta cari firman. Coba munculkan firmannya dulu ya, Matius 4 ayat 4. Waktu saya berdoa Tuhan kasih firman ini. Manusia hidup bukan hanya dari roti. Semua tahu cerita, saya nggak usah dijelaskan dari awal. Terus beta bilang Tuhan, oke kita udah diskusi dulu ya. Beta waktu tadi disuruh 40, ini tadi beta minta 30. Tapi beta cerita ini kayaknya lebih 2-3 menit, saya apa-apa toh. Nah.
Karena ini ayat ini yang penutupnya. Jadi Bapak Ibu, saya ngomong ke Tuhan Yesus, Tuhan, betul saya sudah tahu ini ayat betul, saya sudah khotbah ini, cuma ini orang kalau lagi panik tuh suka tanya sabarang. Dan Tuhan maklum aja, Tuhan tuh pokoknya dia maklum aja. Saya mau ngomong juga dia maklum aja. Tuhan, memangnya betul waktu itu Tuhan puasa dan tidak mati? Kayak seolah-olah meragukan firman, kan saya bete itu memastikan, saya tidak memastikan Tuhan, saya sedang memastikan apakah diri saya ini percaya bahwa kalau tidak makan 3 hari bakal tidak mati. Tiba-tiba ayat itu terus bicara lebih kuat. Roh Kudus tanya, saya ingat itu, saya lagi lemas ya Mama teh, lagi lemas, saya itu muntah itu dari pagi malam, karena racun sudah penuh. Dan setelah diperiksa, kreatinin 6, sekian, jadinya 9,60 sudah meningkat. Dan dokter bilang sudah tidak bisa tertolong, kamu harus cuci darah. Prediksi dokter benar, 2-3 hari dari sekarang kamu akan muntah. Beliau bicara hari Jumat, Senin saya muntah. Selama kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu waktu itu. Sebelum ambil langkah puasa. Itu sekarang berat badan saya ini 50 kilo. Dulu saya 70 kilo Pak. Itu bisa diberkati juga, bisa kedagingan juga. Pokoknya bisa gabung itu. Jadi saya kembali. Roh Kudus tanya, menurut kamu, kamu pernah hidup tanpa roti tidak? Oh langsung saya jawab, saya itu orangnya kan begitu. Oh saya hidup penuh roti Tuhan. Roti itu ada di rumah kopi, roti itu ada di jalan, ada nasi kelapa, ada, saya beta hitung tuh nasi kuning bagadang. Beta ngomong begini dengan Tuhan ini. Begitu saya setelah menjawab, pertanyaan kedua muncul. Menurut kamu, di momen mana yang kamu hidup tanpa roti dan hanya dengan firman? Tahu saya jawab apa saudara, Bapak Ibu? Ya mungkin momen yang 3 hari dokter katakan ini Tuhan. Itu beta, makanya beta bilang dari awal. Percaya kasih kalau hidup kita itu dikerahkan oleh Roh Kudus. Suara spontan bilang begini, lakukan sekarang. Ini bukan soal jimat-jimatan, bukan. Ini soal relation, ini soal saudara berhak berdialog dengan Tuhan kapan aja. Dan Bapak Ibu, begitu saya memutuskan puasa, Tuhan terus bicara lebih dalam tentang ayat tadi. Tuhan bilang begini, kan setelah godaan roti itu godaan apa Bapak Ibu? Ada lagi godaannya toh? Berarti godaan roti itu, minta maaf kalau beta pakai kata ini ya, itu godaan kacangan itu. Tahu godaan kacangan? Atau itu godaan ini kacang-kacang itu, roti saja mau. Cuma masalahnya, godaan sekecil itu kita kebanyakan kalah karena roti. Berapa di dunia ini orang pancuri gara-gara roti? Banyak orang korupsi karena roti. Memanipulasi karena roti. Roti kalau, dengar, kalau kita tidak bisa mengalahkan roti yang sekecil itu, kemarin Pak Gembala ada ulang tuh, jangan pernah kamu berharap kamu bisa menghadapi apa tuh penderitaan besar yang bakal datang. Ini masalah roti saja nih. Jadi apakah ini Tuhan mau siksa saya? Saya tidak tahu, saya tidak punya jawaban. Cuman saya mau bilang begini, ada momen di mana Tuhan mungkin ya, ini masih pakai kata mungkin, karena kasusnya saya pribadi, jadi saya tidak bisa bilang ini iya dan tidak. Tapi mungkin dalam pribadi kita masing-masing ada momen di mana Tuhan bilang, "Nyong, istirahat roti dulu. Untuk kamu nikmati firman secara seutuhnya. Dan kamu akan melihat kuasanya. Setelah itu makan roti lagi. Kan roti ada terus." Dan saudara, Tuhan bukakan itu sangat luar biasa buat beta. Dan beta lakukan itu, puji Tuhan. Ginjal 5%, setelah ambil puasa 3 hari itu, ini kan orang ginjal itu kan gatal-gatal tuh Bapak Ibu, itu kayak orang kaskadu.
Makanya saya datang di ulang tahun gereja itu pakai jaket. Tapi sekarang saya yang lain. Dan saya setelah puasa 3 hari gatal-gatal tuh hilang. Mualnya hilang. Kemudian ginjal yang tadi 5% naik ke 10%. Dokternya bilang, Bapak Atam, Bapak Anes, jangan tangan bagatal for tes terus. Tes itu 1 tahun juga. Karena proses itu memang tidak bisa cepat. Tapi pasti kalau satu, disiplin. Jadi terakhir kita mau bilang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dalam situasi apapun itu, kalau dengan kekuatan kita tidak mampu. Beta hadapi apa yang beta hadapi, minta maaf, tapi sampai hari ini saya tanya Tuhan, karena prosesnya masih berjalan, ini berakhir kapan? Tapi bukan itu pertanyaan penting sekarang. Setiap stepnya beta alami firman. Beta mau sukacita dengan itu. Dan mau berakhir kapan itu urusan Tuhan. Tapi firman tidak pernah berdusta per beta. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.